Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum dan antuna semuanya dan sahabat dakwah Inilah Fikih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada antum semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah, dalam kesempatan yang mulia kali ini, bagi hari ini saya bisa menyapa sahabat dakwah Inilah Fikih semuanya, dan kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan istiqomah kepada kita semua untuk beramal soleh, untuk menyampaikan kebenaran, berdakwah, melakukan ketaatan, dan senantiasa semangat di dalam menuntut ilmu, terutama kita akan memasuki bulan yang mulia, bulan yang istimewa, yaitu adalah bulan Ramadan. Sahabat dakwah Inilah Fikih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan perdana yang lalu kita telah menyinggung sedikit tentang keistimewaan Ramadan. Lalu dalam kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tema tentang keutamaan puasa. Kalau kemarin kita bicara dan membahas tentang keistimewaan bulan Ramadan, sekarang kita akan membahas tentang keutamaan puasa. Saya juga sudah sampaikan bahwa kita sudah tulis artikelnya di web kita inilah-fikih.com, silahkan diketik ya, www.inilah-fikih.com, kemudian keutamaan Ramadan dan puasa, maka akan muncul. Kita akan bahas dan kita akan coba melihat artikel tersebut. Mudah-mudahan faidah ini bisa kita rasakan ya, terutama sebagai bekal kita untuk menyambut bulan Ramadan. Berbicara tentang masalah keutamaan puasa ya, banyak sekali. Di antaranya adalah yang pertama, bahwa puasa Ramadan itu merupakan amalan yang bisa menghapus dosa-dosa kita ya, yaitu yang pernah kita kerjakan sebelumnya atau yang telah lalu. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, kata Rasulullah SAW, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa, yaitu puasa Ramadan dilandasi dengan iman, mengimani tentang kewajiban puasa tersebut, wahtisaban, dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu ya. Luar biasa kawan-kawan semuanya. Siapa sih yang enggak punya dosa ya? Tentunya sahabat dakwah Inilah Fikih mengakui tentunya punya dosa. Saya pun pribadi punya dosa. Tetapi dengan puasa itulah Allah Subhanahu wa taala akan hapus dosa-dosa kita. Namun pertanyaannya, apakah semua dosa yang kita lakukan akan dihapus? Tidak. Sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama, dan sebagaimana disebutkan dalam kitab Subulus Salam ya, karya Imam As-Sun'ani, disebutkan di dalam syarahnya bahwa tidak semua dosa diampuni disebabkan puasa Ramadan ya, tapi di situ disebutkan adalah dosa-dosa kecil ya. Karena dosa besar kita maklum bahwa untuk menghapusnya harus dengan taubatan nasuha. Nah, itu keutamaan pertama. Lalu kemudian yang kedua adalah bahwa orang yang puasa akan disediakan pintu khusus ya, yang kita ketahui yaitu adalah Ar-Rayyan ya. Sebagaimana dalam riwayat, "Inna fil jannati baban qalu lahu Rayyan." Sesungguhnya di surga ada satu pintu disebut dengan Ar-Rayyan. Makna Ar-Rayyan ya, sebenarnya secara bahasa itu adalah segarnya ya. Jadi kalau orang habis nahan haus, kemudian ada air yang mengalir di sini kan segar sekali, itu disebut Rayyan ya. Yadkhulu minhus shaimun, yang dimana surga atau pintu ini khusus orang-orang yang puasa pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak ada yang bisa memasuki kecuali hanya orang-orang yang puasa. Yuqalu, lalu kemudian yang puasa itu akan diseru, aina shaimun ya, dimana orang yang puasa, fayakumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu lam yadkhul minhu ahadun, maka ketika disuruh mereka berdiri ya, menyambut, dan tidak akan bisa masuk seorang pun kecuali orang-orang yang telah berpuasa, yaitu memasuki pintu khusus Ar-Rayyan. Fa idza dakhalu, dan apabila mereka sudah masuk maka akan ditutup rapat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Lalu bicara masalah keutamaan puasa yang ketiga, sahabat dakwah Inilah Fikih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana pahala puasa akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa batas, unlimited ya. Hanya Allah yang akan membalasnya. Hal ini sebagaimana dalam sebuah hadis qudsi
di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu 'amal ibni Adam lahu illa shiyam." Sesungguhnya amal ya, Bani Adam atau manusia itu baginya kecuali puasa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa innahu li," karena sesungguhnya itu untukku, "wa ana ajzi bihi," dan akulah langsung yang akan membalasnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi unlimited pahalanya, sangat besar sekali. Kita tahu teman-teman semuanya, kawan semuanya, sahabat dakwah inilah fikih. Di dalam ayat dan Al-Quran, di dalam hadis pula ada yang disebutkan, misalnya orang yang berinfak akan diberikan pahala 100 dilipat gandakan 700, betul tidak? Barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran maka mendapatkan 10 pahala. Man sholla alaihi asyran, kata Rasulullah, barang siapa yang berselawat kepadaku 10 kali maka akan dilipat gandakan, disebutin pahalanya. Tapi kalau untuk puasa, kata Allah Subhanahu wa taala, itu Allah yang akan membalas, langsung dirahasiakan. Itu keutamaan puasa. Lalu kemudian yang keempat, ya, puasa adalah merupakan tameng, ya. Tameng dari mana atau dari apa? Yaitu adalah dari segala keburukan. Jadi kalau ada orang puasa dengan menahan lapar, ya, dengan menahan syahwat, inilah yang menjadikan sebagai tameng keburukan. Ya, jadi sebagaimana yang diungkapkan oleh para ulama bahwa makanan itu sangat pengaruh dengan syahwat seseorang, emosional seseorang. Sehingga dengan puasa itu kita itu akan terkontrol, jadi nggak mudah melakukan keburukan-keburukan. Juga disebutkan bahwa puasa adalah merupakan tameng dari api neraka. Ya, dengan puasa itu Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan hijab atau penghalang antara dirinya dengan api neraka. Tameng, ya, luar biasa. Maka sungguh rugi orang-orang yang dia meninggalkan puasa Ramadan. Padahal ini adalah kesempatan yang sangat mulia, kesempatan yang sangat istimewa untuk meraih pahala, untuk membebaskan diri kita dari api neraka. Kemudian selanjutnya, sahabat dakwah inilah fikih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa puasa ini orang yang puasa maka bau mulutnya lebih wangi, ya. Atau dikatakan dalam sebuah riwayat, atyabu indallah, yaitu lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala min rihil misk, dari minyak kasturi. Kita tahu ya, minyak kasturi ini adalah minyak yang sangat masyhur, yang sangat terkenal terutama di kalangan orang Arab. Ini minyak yang sangat wangi sekali, luar biasa. Ini bau mulutnya, ya. Tapi ingat kawan semuanya, bukan bau mulut di dunia, ya. Nah, kalau orang puasa, kalau di dunia ya kita malah bau, ya. Jangan alih-alih kita puasa lalu kita tiup minyak teman kita, tidak. Tapi yang dimaksud adalah pada hari kiamat. Jadi kelak pada hari kiamat, bau mulut orang yang puasa itu atyabu indallahi min rahil misk, yaitu adalah lebih wangi daripada minyak kasturi. Masya Allah, luar biasa, ya, orang yang berpuasa. Kemudian juga di dalam sebuah riwayat, keutamaan puasa, dia akan mendapatkan 2 kegembiraan, ya. Kegembiraan langsung diumumkan oleh Rasulullah SAW melalui hadis qudsi, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lis-shaimi faratan," bagi orang-orang yang puasa itu ada perhatian, yaitu adalah 2 kegembiraan. Yafrahuhuma idza aftara, yaitu bahagianya, kegembiraannya ketika dia saat berbuka puasa. Yang kedua adalah wa idza laqiya rabbahu fariha bisawm. Yang kedua kegembiraan adalah yaitu ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang kita di dunia mengimaninya, yang di dunia kita melaksanakan perintah-perintahnya, kita menjaga diri kita dari segala kemaksiatan, yaitu demi mendapatkan ridha Allah SWT. Entar orang yang puasa ini akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kenikmatan yang sangat amat luar biasa, ya. Sebagaimana juga di dalam sebuah ayat, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, ya. Bagi orang yang melaksanakan kebaikan, ya, maka akan mendapatkan surga wa ziyadah, dan tambahan. Tambahan ini sebagaimana dalam sebuah riwayat Imam Muslim, yaitu adalah tambahan an-nadharu ila wajhillah, yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, sahabat dakwah, sahabat fikih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa datangan bulan Ramadan ini, ya, dengan puasa ini adalah merupakan nikmat bagi orang-orang yang dikehendaki. Jadi nikmat bagi seseorang yang hanya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bisa melaksanakan puasa. Ya, dalam sebuah riwayat ada 2 orang laki-laki dari negeri Quda'ah yang masuk Islam di hadapan Nabi SAW.
Singkat cerita, karena hadisnya adalah panjang. Jadi ada dua orang laki-laki masuk Islam bersama Rasulullah SAW. Yang pertama, seorang laki-laki ini dia mati syahid, ya. Baru Islam, jihad, mati syahid, kubur. Mati syahid, pahala besar, dapatkan pahala surga. Tapi ada satu orangnya lagi ini, dia meninggal setahun setelah temannya yang syahid jihad fisabilillah, ya. Namun suatu hari ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang bermimpi, di mana temannya yang tadi yang mati belakangan atau wafat belakangan, ya, dari temannya yang sudah meninggal syahid ketika perang, itu kok mendahului masuk surga dari temannya yang syahid. Jadi temannya yang meninggal bukan karena perang, setahun setelah meninggalnya temannya yang syahid, kok mendahului dia masuk surga. Maka dilaporlah kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan, di mana orang itu, ya, sahabat tersebut, mengapa dia mendahului temannya masuk surga? Kata Rasulullah SAW, beliau mengatakan, bukankah ia sempat melaksanakan puasa Ramadan setelah kematian temannya? Yang meninggal setahun setelah temannya yang syahid tadi mendahului masuk surga disebabkan melaksanakan puasa Ramadan dan melaksanakan sholat sunnah. Ini sunnah mutlak, ya, karena disebutkan ribuan. Boleh seseorang melaksanakan sholat mutlak, ya. Sholat mutlak itu tidak ada sebabnya. Jadi dia misalnya di waktu-waktu yang tidak terlarang dia sholat sunnah aja. Misalnya habis maghrib, habis ba'diyah maghrib, dia sholat sunnah aja, sekian rakaat itu pahala. Atau malam dia sholat ribuan, itu boleh, tidak masalah. Inilah yang menyebabkan dia masuk surga. Luar biasa, kawan semuanya, sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga puasa ini adalah merupakan rukun Islam, ya, yaitu rukun keempat. Sebagaimana dalam sebuah hadis kita tahu bahwa dengan ada hadis Jibril, ya, bagaimana tidak agung, tidak besar, tidak istimewa, puasa adalah merupakan rukun tiang agama Islam, ya. Jadi sungguh sangat miris, ya, dan terancam keimanan seseorang yang ia meninggalkan puasa yang merupakan rukun tiang yang fundamental di dalam agama Islam. Selanjutnya, sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bicara masalah keutamaan puasa, di mana di dalam puasa terhimpun 3 kesabaran. Yang kemarin sudah saya bahas, di puasa ada 3 kesabaran. Pertama, kesabaran melaksanakan ketaatan, ya, orang sholat malam, menahan lapar, sholat sunnah, sahur, itu kan itu kesabaran. Kemudian juga kesabaran meninggalkan maksiat dan dosa. Dia tahan tuh, ya, syahwatnya, dosa-dosa yang dia mungkin pernah melaksanakannya, dia tahan, ya. Itulah kesabaran. Ketiga adalah kesabaran terhadap takdir, ya. Maksudnya bisa jadi Ramadan datang di musim panas, ya, atau musim matahari yang sangat terik. Ini merupakan takdir, ya, qada keputusan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang muslim, seorang mukmin secara umum. Dia ditakdirkan berjumpa dengan Ramadan dalam kondisi yang sangat panas, atau juga misalnya dalam kondisi ekonomi sempit, ya, dalam kondisi ekonomi atau sakit yang bisa dibilang sakit ringan lah, misalnya batuk, pilek, tapi mau nggak mau harus puasa, itu kan takdir, ya, itu kesabaran di situ. Jadi puasa mengandung 3 kesabaran. Kemudian selanjutnya adalah di mana puasa ini adalah memberikan syafaat kepada pelakunya. Syafaat ini adalah termasuk yang bisa menolong seseorang untuk masuk surga. Di dalam sebuah riwayat dikatakan asyamu wal Qur'an yashfa'ani lillah yaumil qiyamah. Sesungguhnya puasa dan Quran adalah merupakan pemberi syafaat bagi hamba pada hari kiamat. Yaqul Siyam ini berkata, puasa ini berkata, ayya Rabb, mana'tu ta'am wa syahawat bin nahari fasyafi'ni fihi. Wahai Allah, wahai Rabb, sesungguhnya, ya, puasa atau aku telah menahan dia dari hasrat makan dan syahwat, maka berilah aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Kemudian juga Al-Quran mengatakan, wahai Tuhanku, aku telah menghalanginya dari tidur untuk qiyamul lail, maka berilah aku izin untuk memberikan syafaat kepadanya. Nabi bersabda, maka keduanya diberikan izin untuk memberikan syafaat. Hadis riwayat Ahmad. Jadi jelas bahwa orang yang puasa mendapatkan kesempatan yang berharga, yaitu adalah mendapatkan syafaat yang ia kelak
akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga. Sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita cukupkan. Kalau bicara masalah keutamaan puasa tentu banyak sekali ya. Yang ke-11 terakhir ya. Mudah-mudahan pada kesempatan lain kita akan ketemu lagi, akan berjumpa lagi. Yang terakhir bahwa dengan puasa akan menjauhkan diri dari api neraka. Ya, orang yang puasa mendapatkan kesempatan akan dijauhkan dirinya dari api neraka. Kita tahu ya, bagaimana sifat neraka yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Mungkin kalau kita membuat kajian khusus, mungkin berjam-jam ya, bicara masalah neraka ya. Neraka itu sangat amat mengeri dan dahsyat luar biasa. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari api neraka. Di mana dalam sebuah riwayat yang sahih Rasulullah bersabda, "Ma min 'abdin yasumu yauman fi sabilillah." Tidaklah seorang hamba yang puasa di jalan Allah Subhanahu wa taala illa ba'adallahu bidzalika wajhahu 'anil nari sab'ina kharifan. Barang siapa atau seorang hamba yang berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala ya, maka Allah akan menjauhkan dirinya karena puasa tersebut dari neraka sejauh 70 musim. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Itulah sahabat dakwah inilah fikih yang Allah Subhanahu wa taala 11 keutamaan puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita semuanya, dikaruniakan kekuatan, kesehatan, kesungguh-sungguhan ya, mujahadah di dalam melaksanakan berbagai macam ibadah dan amal soleh di bulan Ramadan kali ini. Walaupun kemarin sudah saya sampaikan kita ada di suasana yang tidak seperti biasanya. Kita sedang dilanda musibah, adanya virus corona yang ikhwannya belum bisa berjamaah di masjid. Mungkin bisa jadi kalau belum reda ya, nggak bisa taraweh, nggak bisa itikaf. Ya mudah-mudahan ini ada hikmah di balik semua musibah ini, dan mudah-mudahan kita tetap istiqomah dan semangat di dalam mengamalkan berbagai macam ketaatan. Sampai sini sahabat dakwah inilah fikih yang dirahmati Allah SWT. Mudah-mudahan kita ketemu lagi, berjumpa kembali dalam kesempatan yang akan datang. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.